Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Nabila Saki Ferdian. Saya dari kelas 8 Jamin Ginting. Hari ini saya akan menjelaskan tentang zat aditif dan zat adiktif. Zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan atau minuman untuk menambah cita rasa makanan, mempercantik makanan tersebut, mengawetkan makanan, dan menambah nilai gizi dari makanan. Nah, zat aditif itu dibagi dua, yaitu zat aditif alami, zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup, dan zat aditif buatan yang diperoleh dari reaksi kimia yang berasal dari bahan kimia. Zat aditif ada 7, yaitu pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, pengemusi. Di sini saya akan menjelaskan 2 zat aditif, yaitu pewarna dan pemanis. Pewarna adalah zat aditif yang ditambahkan sedikit ke makanan atau minuman untuk memberi warna sehingga menarik. Nah, pewarna juga dibagi 2 loh, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan. Yang pertama, pewarna alami. Pewarna alami adalah pewarna yang berasal dari hewan maupun tumbuhan. Contohnya warna hijau dari daun pandan atau daun suji. Nah, merah dari buah naga atau buah stroberi, kuning dari kunyit, orange dari wortel, terus coklat dari kakao. Nah, yang kedua adalah pewarna buatan. Pewarna yang buatan adalah pewarna yang berasal dari bahan kimia yang melalui reaksi kimia, seperti biru, brilliant blue, kuning, tartrazine, orange, sunset yellow, hijau, fast green, merah, alurah, red. Nah, setiap pewarna alami dan pewarna buatan memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Nah, keunggulan pewarna alami seperti lebih sehat. Kan kalau dari tumbuhan tentu saja lebih sehat. Nah, terus kalau misalnya kelemahan dari pewarna alami, warnanya itu kayak redup dan aromanya juga nggak sesuai yang kita inginkan. Nah, kalau pewarna buatan, keunggulannya adalah harganya lebih murah. Ya, tentu pasti lebih murah lah ya. Dan jenisnya lebih banyak, warnanya pun nggak pucat. Nah, kelemahannya ini dapat menimbulkan penyakit jika kita terlalu sering memakainya atau menggunakannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemanis. Pemanis adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman agar makanan atau minuman tersebut menjadi terasa manis. Nah, pemanis juga ada 2, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Nah, pemanis alami ya tentu saja berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti gula pasir, gula aren, gula kelapa, bit, dan madu. Nah, kalau pemanis buatan itu pemanis yang dihasilkan dari reaksi kimia yang berasal dari bahan kimia seperti siklamat, aspartam, sakarin, kalium asesulfam. Selanjutnya adalah zat adiktif. Zat adiktif adalah zat atau obat-obatan, bukan narkotika atau psikotropika, yang jika dikonsumsi akan bekerja pada sistem saraf dan dapat mengakibatkan ketagihan atau ketergantungan. Jenis zat adiktif yaitu narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Jenis yang pertama ada narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997, narkoba dibagi 3 golongan, yaitu golongan pertama berpotensi sangat menimbulkan ketergantungan dan dilarang digunakan untuk pengobatan. Contohnya seperti opium, heroin, dan ganja. Nah, golongan kedua berpotensi cukup menimbulkan ketergantungan dan digunakan secara terbatas dalam pengobatan. Contohnya seperti petidin, candu, dan beta-metadol. Golongan ketiga yang terakhir berpotensi sedikit menimbulkan ketergantungan dan banyak digunakan untuk pengobatan seperti asetil dihidrokodeina, dextropropoxyphena, dan dihidrokodeina. Nah, jenis yang kedua ada psikotropika. Nah, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis
bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sistem saraf pusat serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Nah, psikotropika ini juga terbagi atas 4 golongan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Golongan pertama mempunyai potensi yang sangat kuat dalam menyebabkan ketergantungan dan dinyatakan menjadi barang terlarang. Contohnya ekstasi, LSD, dan DOM. Golongan 2 mempunyai potensi yang kuat dalam menyebabkan ketergantungan. Contohnya amfetamin, metamfetamin atau sabu, dan fenetilina. Nah, golongan ketiga mempunyai potensi sedang dalam menyebabkan ketergantungan dapat digunakan untuk pengobatan, tetapi harus dengan resep dokter seperti amobarbital, buprenorfina, dan katina. Nah, golongan yang keempat mempunyai potensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan, dapat digunakan untuk pengobatan, tetapi harus dengan resep dokter. Contohnya seperti diazepam, nitrazepam, lexotan, pil koplo, obat penendang, dan obat tidur. Nah, yang zat ketiga ada psikoaktif. Nah, psikoaktif itu seperti alkohol, nikotin, dan kafein. Nah, jenis alkohol yang biasanya digunakan itu etanol atau C2H5OH. Nah, kalau nikotin biasanya terdapat dalam rokok dan bekerja sebagai stimulan yang mempercepat kerja dalam otak. Nah, kalau kafein ini biasanya terdapat pada kopi dan teh. Nah, kopi dan teh ini bukan psikotropika maupun narkotika, melainkan zat psikoaktif lainnya, maksudnya yang lain ya. Nah, untuk menjaga diri kita dari berbagai zat adiktif lainnya, zat narkotika, psikotropika, atau yang lainnya lah ya, yaitu yang pertama mengenal dan menilai diri sendiri, itu sangat penting ya. Yang kedua, meningkatkan harga diri. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Yang keempat, terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan. Yang kelima, memilih pergaulan yang baik dan terampil dan menolak tawaran narkoba. Yang keenam, terampil sebagai agen pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dan ketujuh, menerapkan pola hidup sehat. Ke-8, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan. Yang ke-9, melakukan kegiatan yang positif. Dan yang ke-10, membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga. Itu sangat-sangatlah penting, apalagi keluarga kita ya. Oke, sekian dari saya, Talita Nabila Seri Ferdian dari kelas 8 Jadi Mendidik. Terima kasih.